Selamat datang kembali di channel kami. Baik teman-teman, kali ini saya akan melakukan uji coba untuk menggunakan inverter 500 watt ini plus aki. Nanti kita beri beban ke kulkas 2 pintu 95 watt. Tonton terus video ini, jangan di Ya, sebelumnya saya beritahu dulu ini spesifikasinya apa aja. Ini ada aki 100 ampere hour. Ya, ini sudah full. Bisa kita lihat di sini. 100% karena tadi sudah dicas pakai panel surya. Kemudian ada inverter saya yang pure sine wave. Ini 500 watt. Kapasitas daya yang bisa untuk daya continuousnya ya 500 watt, daya peaknya 1000 watt. Oke, nanti kita coba, kita sambungkan seperti apa nanti hasilnya, kita ukur juga. Nanti sebelum ini kita lihat dulu spesifikasi untuk kulkasnya ya. Kita lihat dulu spesifikasi kulkasnya seperti apa. Sini bisa kita lihat ya. Dayanya 95 watt, arusnya 0,74 watt ya. Bisa dilihat ya teman-teman, ini kulkasnya spesifikasi seperti ini. Oke, langsung saya persiapkan dulu kabel-kabelnya, kita nanti pasang lagi di inverter. Itu kabelnya dari inverter ya, turun ke sini. Bisa saya tarik, nanti saya rapikan. Kita colokkan dulu ya. Ini masih mati lampunya karena belum dicolokkan ke inverter. Oke, kita cek. Kulkas mati ya, tidak nyala ya. Kita langsung ke atas, kita sambungkan ke inverternya ya nanti ya. Oh ya, sebelumnya karena ini masih tersambung ke SCC ya, jadi masih ada arus masuk. Ini akan saya lepas dulu supaya arus dari solar panel terhenti, jadi kita bisa ukur sumbernya dari aki saja. Oke, saya lepas dulu. Ini saya lepas dulu sumber listrik yang dari solar panel karena belum ada MCB nya ya. Kita lepas ininya, bautnya. Oke, sekarang sudah terhenti, jadi kita bisa lihat nanti kapasitas aki berapa sekarang. Kapasitas aki sekarang 100%. Di voltasenya tegangannya ada di 13,3%. Oke, jadi pengukurannya seperti ini ya teman-teman. Nanti kita akan pakai aki ini sampai ke voltase 12,0. Jadi nanti bisa bertahan berapa lama dan penggunaannya berapa watt besarnya untuk digunakan menyalakan kulkas tadi ya, 95 watt tadi ya. Oke, sekarang ini inverter masih mati, belum saya hidupkan. Ini colokannya sudah, ini colokan yang ke kulkas, saya pasang dulu alat ukurnya. Ini saya pasang dulu. Jadi nanti kita bisa lihat ya berapa energi yang dipakai. Oh ya, sebelumnya saya juga mau tukar dulu ini alat ukur wattmeternya ini untuk ke output ya, supaya kita ukur berapa energi yang dipakai dari aki ke inverter.
Ya, tadi sudah saya pasang ya, jadi sudah terukur. Sini 0 ya, 0 semua. Aki 100%, 13,3 volt. Sekarang di jam 4. Nanti kita lihat ya. Kita sekarang langsung nyalakan saja inverternya. Di sini bisa lihat ya, langsung nyala 7,5 watt dari inverter. Voltasenya 13,32. Oke, kita lanjut ke pengukuran outputnya. Masih 0 semua ya, masih 0 semua ya. Kita langsung saja kita pasangkan colokan yang ke kulkas. Bismillah ya. Oke ya, ini teman-teman bisa dilihat ya, ini awal ya, menit-menit awal. Kita lihat wattnya 130. Ternyata watt yang terbaca di sini lebih besar daripada spesifikasi. Spesifikasinya 95 watt. Kemudian kita lihat KWH masih 0. Kemudian tegangannya di 229 volt. Kemudian arusnya ada 0,7 ampere dengan power faktornya 0,71. Tegangan terendahnya 113. Ini tegangan tertingginya 131. Ini balik lagi ke wattnya ya. Oke ya, nanti kita tunggu selama nanti ya. Setelah beberapa jam saya akan update setelah voltasnya turun ke 12,0 volt. Oke, sekarang jam 4. Oke, kita tunggu nanti hasilnya seperti apa. Ini sekarang sudah jam 5. Kita lihat ya, 1 jam yang dipakai 104 watt hour. Ini kok sudah turun banyak ya. Sekarang sudah 12,4 volt. Cepat sekali ya, apalagi sudah sowak ya. Kita lihat di kulkasnya seperti apa. Harusnya turunnya lama ya, tapi kenapa ini cepat sekali. Ini lagi masak buat buka. Oke, kita lihat kulkasnya. Kulkas nyala normal, dingin, nyala juga. Oke, nanti kita lihat lagi ya teman-teman, waktu sudah 12,0 volt. Kita lihat pengukurannya seperti apa. Sekarang sudah jam 6. Kita lihat pengukurannya. Baterai 67%, voltase jadi 12,2 volt. Dilihat di sini watt peaknya 428, cukup besar ya. Energinya 235 watt hour. Di sini energinya 227. Ya, sedikit ya. Di sini energinya 235, selisih 6 watt hour. Oke, ini masih ada ya. Jadi kita teruskan lagi. Ini kipas menyala sendiri otomatis inverternya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 7:07 ya. Sekarang kita lihat kapasitas aki sudah berapa persen? 65%. Voltasenya 12,2. Kemudian di sini pengukuran wattmeter yang keluar dari aki 358 watt hour, 122 watt. Ini maksimal watt peaknya tadi ada 617. Jadi watt maksimalnya 617. Kita lihat di pengukuran di sini. Nah, ini pengukuran yang keluar dari inverter 347. Tadi 355 ya, kalau keluar dari aki. Lumayan, tidak menyusut begitu jauh.
Kita lihat wattnya berapa. Wattnya 117, di sini 122 ya, karena sebagian untuk digunakan oleh inverter. Oke, karena ini voltasenya masih 12,2, kita tunggu lagi nanti seperti apa 1 jam lagi. Ya, sekarang sudah pukul 8, voltase sudah 12,1. Kemudian kita lihat energinya, kita tunggu 462 watt hour. Kemudian yang output dari inverter kita udah lihat berapa kWh nya lewat tadi, 448. Tadi berapa ya sih? 448, di sini 600, bukan, di sini 463. Ya, masih sedikit ya, nggak masalah. Karena masih 12,1, kita lanjutkan lagi. Coba nanti kita cek di jam 9. Ya teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul setengah 9 ya, jadi sudah ada 4,5 jam ya. Kita lihat voltase sudah ada di target kita, di target 12,0 volt ya. Sekarang kita lihat di sini di alat ukur yang ini keluar dari inverter, wattnya 113, masih jalan ya, 4 jam 30 menit ya di sini ya. Kemudian kWh nya 510, voltasenya 232, arusnya 0,7 ampere, watt terkecil 1,6, watt terbesar 465. Ini mungkin waktu ini ya, waktu ini kompresornya apa, kompresor apa namanya itu, kulkasnya itu nyala ya, surge-nya itu ya, tinggi sekali, 400-an watt. Oke, kita lihat yang dari ukuran dari aki ke inverter. Sini saya kita lihat wattnya 118 ya, hampir sama, beda 5 watt. Kemudian ini voltasenya 12,0 ya, sudah sesuai. Kemudian kita lihat, oh ini maksimalnya 617 watt peak, berarti tarikan yang dari inverter ke aki ini kalau waktu apa daya tertingginya itu sampai 617 watt. Kita lihat ininya, watt hournya 529 watt hour. Oke, sekarang saya akan matikan, nanti saya akan bikin di apa perhitungannya di kertas. Ini saya lepas dulu, ini harus dilepas dulu ya teman-teman. Kalau mau lihat apa tes aki ini dan inverter dengan perangkat lain, bisa lihat di video saya, bisa lihat di channel. Oke teman-teman, mungkin kalau ada komentar atau saran bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Dan kalau suka dengan video ini silahkan klik tombol like. Ini saya matikan inverternya ya, supaya angka-angkanya nanti kita baca, kita tulis. Saya copot ya, ini sudah. Voltase sekarang naik ke 12,5. Gak apa-apa, tapi tadi kan ada beban tuh udah di 12,0 ya. Oke, sekarang saya akan catat dulu. Oh ya, jangan lupa subscribe ya teman-teman, untuk mengikuti terus perkembangan perkembangan proyek PLTS saya, apa permasalahan tadi, dan apa penambahan dan upgrade yang akan dilakukan. Baik teman-teman, ini summary-nya ya. Berarti aki 100Ah ini kita discharge dari full sampai 12,0 volt, itu kita hitung tadi 530 watt hour atau 43 Ah. Besar itu kalau di plat saya itu sekitar 60% ya, apa SOC-nya. Kemudian beban yang dipakai itu kulkas, itu rate-nya itu kalau di spesifikasinya 95 watt, tapi
di alat ukurnya terbaca 110 sampai 130 watt. Kemudian waktu yang dipakai untuk discharge itu ada 4 jam 30 menit, lumayan lama untuk beban ini. Kemudian untuk watt hour aki yang digunakan itu 530 watt hour atau 117 per jam watt per jam ya. Kemudian yang watt hour di inverter itu, yang keluar dari inverter itu ada 513 watt hour atau 114 per jam. Kita hitung efisiensi inverter di sini, 513 bagi 530 sama dengan 96%. Kalau misalkan ada teman-teman misal penghitungan saya salah, mungkin bisa dikoreksi, bisa komentar di bawah. Oke, jadi aki ini dan inverter itu kita bisa pakai untuk beban 110 sampai 130 watt itu selama 4 jam 30 menit. Lumayan ya, kalau untuk backup listrik mati 100 watt itu bisa menyalakan banyak banget, bisa lampu, bisa kipas angin dan sebagainya. Nanti bisa dihitung aja dari ini DOD-nya ini 530, itu tinggal dibagi saja penggunaannya berapa watt. Dan ini masih ada tersisa itu 60% energi listrik yang tersimpan di aki. Jadi angka ini masih bisa bertambah kalau discharge-nya dimaksimalkan. Tapi saya memang patokannya di 12,0, jadi kita pakai angka yang 530. Baik teman-teman, sekian sharing saya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mengikuti perkembangan proyek PLTS saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.